Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di Antos Langkat Channel. Channelnya orang Langkat. Luar biasa. Hari ini kita dapat cuplikan dari Grismon Sianipar dan Michael Sinaga. Mereka menghadap ke sebuah institusi bertanya tentang bagaimana perihal urusan kesetaraan ijazah Wapres Gibran. Luar biasa. Saya sih nggak menyoal beliau bergentayangan kemana-mana mencari informasi, karena itu memang hak kita sebagai warga negara. Cuman yang saya mau kritik adalah bagaimana seorang Rismon bertanya kepada orang yang jujur sebetulnya ya pantas untuk dibuat senyaman mungkin, karena kita butuh jawaban dari beliau. Ini seperti interogasi seperti barbar, dan bahkan adab sopan santun sebagai orang timur pun tidak nampak di sana. Yang ada hanya menyoal, memponis dan memponis. Tapi itu juga hak beliau sebagai warga negara. Ini yang saya komentari adalah bagaimana pemerintah Bapak Prabowo Subianto berikut jajarannya membiarkan hal-hal seperti ini terjadi. Hakim jalanan, ponis jalanan, menjustis orang semaunya hanya berdasarkan keingintahuan. Siapa sebenarnya Rismon? Siapa sebenarnya Michael Sinaga? Punya kepentingan apa untuk itu gitu loh? Terus dihubungkan dengan yang ditanya itu perihal masalah Wapres, wakil presiden. Jadi orang seperti Rismon, apakah boleh bertanya seperti itu di institusi itu? Boleh-boleh saja. Tapi apakah pemerintah Prabowo tidak dipermalukan? Presiden apa membiarkan orang-orang jalanan ini mempertanyakan status wakil presidennya dengan cara yang seperti ini? Betul kata Rismon. Seharusnya institusi ini mempublikasikan, masuk ke TV katanya, mengajari sih sebetulnya. Tapi kenapa pemerintahan membiarkan Rismon seperti ini, membiarkan Rosirio sebagai peneliti jalanan yang dengan cara ngomongnya seperti itu, ini merendahkan sebetulnya. Bahkan yang ditanya seolah pun tidak punya keberanian untuk menjawab, seolah-olah ya saya bilang, karena mereka selalu berhati-hati. Jadi kan mereka menganggap Rismon ini orang yang sangat penting, yang sangat berpengaruh gitu. Padahal menurut saya tidak berpengaruh apapun. Ini hanya kebencian, hanya kegundahan bagi orang-orang yang sebenarnya ini tidak mendapat keuntungan dari pemerintahan Bapak Prabowo. Mereka ini kan keinginannya adalah Prabowo itu lepas dari Jokowi. Mereka ini keinginannya adalah untuk menghakimi Pak Jokowi, tapi Pak Prabowo tidak bisa diatur-atur seperti itu. Ini kekecewaan mereka di sini. Makanya sebetulnya seperti yang saya sampaikan di konten sebelumnya, pemerintah Prabowo seolah-olah mau dipermalukan oleh orang-orang ini. Kita lihat salah satu pertanyaan-pertanyaan daripada Rismon ini. Pak, ya, minta izin. Ya. Bapak siapa? Saya Eko Susanto. Eko Susanto. Ya, saya Sesdijen Paudasmen. Sekretaris Dirjen. Berarti penggantinya Pak Sutanto? Ya, saya baru bulan Januari kemarin. Pak Sutanto yang menandatangani ini asumsinya. Ya. Terus Pak Sutanto ini ada di mana, Pak? Beliau sekarang menjadi Widya Prada ahli utama di PAUD, Direktorat PAUD. Berarti masih ada sekarang? Masih. Belum pensiun ya Pak ya? Nah, ini loh Pak. Ini kan kantornya di mana Pak? Apakah masih berkantor di gedung ini? Di gedung ini. Di gedung ini ya. Berarti ada. Nah ini Pak, kita ingin menanyakan yang telah menjadi diskursus publik akhir-akhir ini terkait surat keterangan
nomor 19149 garing D.D1 garing 2019. Ya. Di mana di situ tertera, tercantum Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat masih gabung itu, dengan ini menerangkan bahwa nama Gibran Rakabuming Raka tepat dan tanggal lahir sekian, nama orang tua Insinyur Joko Widodo, telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia tahun 2006. Yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mestinya. Nah, pertanyaan kami ada dua, Pak. Pertanyaan kuncinya, apakah benar surat keterangan ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tertanggal 6 Agustus 2019? Pertanyaan itu dulu, Pak. Ya. Kalau berdasarkan surat ini sudah saya klarifikasi kepada staf-staf yang dahulu, betul itu surat dikeluarkan oleh Pak Tanto, Pak Ses zaman itu. Ya. Gitu. Berarti confirm ya, Pak? Ya. Confirm, itu dikeluarkan 6 Agustus 2019. Saudara-saudara ya, tidak ada keraguan lagi, dikeluarkan oleh Pak Sutanto. Nah, apakah ada penjelasan tentang pengkajian kurikulum yang ada di UTS Inserts sehingga bisa dikategorikan di sini dan disetarakan dengan grade 12 atau sekolah menengah kejuruan? Nah, waktu itu katanya sudah ada kajian. Nanti secara dokumen bisa kita lihat lagi. Kajian ya, Pak, ya? Pak Ses waktu itu, Pak Sutanto mengeluarkan surat penyetaraan ini. Nah, itu sudah dilakukan oleh tim. Nah, biasanya memang tugas kami di Sesdijen itu adalah melakukan penyetaraan bagi anak atau yang mau sekolah atau mau meneruskan sekolah di Indonesia, sekolah di luar negeri, itu kita lakukan penyetaraan. Nah, tugas Sesdijen begitu. Oh gitu. Ya. Apakah Bapak tahu bahwa program Inserts di Sydney adalah program pre-university atau foundation saya nggak program? tahu, nanti tim yang lama yang harus ini. Karena Tapi ini kan, berkasnya yang menjadi dasar penyetaraan ini ada? Pengkajian kurikulum dan lain-lainnya. nah, dokumen nanti kita cek di tim yang lama. Waktu itu sudah sempat kita tanya, karena ini kan waktu itu sempat kita ada tim juga yang datang ke sini untuk melihat dokumen. Nah, sudah dijelaskan. Nah, kebetulan tim saat ini sedang ada aktivitas di luar. Nanti gitu, juga Pak, saya telepon, dia nggak mungkin langsung datang hari ini. Kemungkinan kalau memang ini kita cek lagi data dan dokumennya. Bisa nggak Senin, Pak, kami datang lagi, Pak? Senin ya? Ya, supaya nanti kita ditunjukkan bukti ini. Ya, nanti kita minta untuk tim yang lama untuk menyiapkan dokumennya hari Senin. Nanti misalkan apakah itu kita kasih Pak Rismond dan lain dan tim. Nah, itu nanti perlu ada tim legal dari kami. Iya, Pak. Gitu ya. Nah, sepanjang pengetahuan publik dan saya sendiri, itu kan Inserts itu kan program 8 sampai 12 bulan saja. Ya, Dan nanti dijelaskan dokumennya lagi, kan itu ada di Singapura sama Australia. Pak. Karena begini, Pak, ada pertentangan yang tidak masuk akal di data valid di KPU, ya, dibilang di situ Gibran Rakabuming Raka melaksanakan program UTS Inserts itu 2004 sampai 2007, 3 tahun, 3 tahun. Apakah itu benar? Nanti hari Senin kita tanyakan. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana jumawanya seorang Rismond. Kalau saya pribadi sih, Gibran itu kan sudah disetujui menjadi peserta pencalonan presiden dan wakil presiden kemarin. Tentu verifikasinya oleh dikti atau segala macamnya itu tentu kan pakai langkah-langkah dan nggak sembarangan. Jadi seandainya apa yang dipikirkan oleh Rismond ini didikti juga ada kong kali kong atau hal-hal yang negatif, ini kan terlalu cepat gitu loh. Nanti kalau dijawab hasilnya memang terbukti, dia bisa juga nggak akan terima ini. Inilah jumawanya dia. Programnya itu saya baca di websitenya itu cuma 8 sampai 12 bulan. Ya, karena program University Preparation kan hanya maksimum 1 tahun, Pak. Ya. Ya. Nah, bagaimana mungkin itu disetarakan dengan SMK? Ya, UTS Insert itu sendiri adalah program semacam training, persiapan, dan itu non formal. Kenapa disetarakan dengan pendidikan formal menjadi sekolah menengah kejuruan? Itu yang menjadi pertanyaan publik. Nah, itu kan menjadi kewajiban dari kementerian ini yang mengeluarkan. Sekarang sudah jadi setara kementerian ya. Setara tamat ini. Ya. Berarti kemungkinan kalau Bapak mengeluarkan ini, dia ingin
mendaftar kuliah di Indonesia misalnya? Salah satu waktu Kegunaannya. itu kan kegunaannya tidak hanya untuk itu, tapi ada beberapa penyetaraan. Misalkan ada mau melanjutkan atau memang perlu ijazah untuk dipakai untuk kerja, dipakai untuk melanjutkan, dipakai untuk mendaftar, dipakai untuk mendaftar di pimpinan, nyalon apa saja gitu. DPR atau ya, apa? Enggak, ini untuk wali kota ini pasti. ya. Nah, nanyanya kan kayak apa ya? Kayak jaksa ini atau kayak hakim. Luar biasa ini kalau jumpa yang ditanya ini Rasman Nasution atau Bung Pitra, ini berantem. Tapi itulah gaya-gaya jalanan si Rismon Hasyolan Sianipar. Kita lihat tindakan pemerintah gimana, apa membiarkan mereka ini seperti terus. Kita lihat. Salam.